Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Minggu. Ini kiriman yang sudah kita bungkus, kita mau kirim. Ini ada satu yang mau saya review ya. Ada satu yang mau saya review. Ini barang eh, H4 ya. H4 Cooper Belt. Jadi apa sih maksud dari Cooper Belt? Cooper Belt itu adalah LED tanpa kipas ya. LED ini tanpa kipas. Jadi kebanyakan kan umumnya LED itu berpendingin kipas. Jadi sebenarnya LED ini sih sudah video-videonya sudah banyak di beberapa tahun yang lalu lah. Ini LED bukan LED baru tetapi LED lama, sudah 2-3 tahun lalu sudah ada ya. Jadi LED ini boleh dibilang LED legend ya, kita masih ada stoknya. Saya nggak tahu di luaran masih ada atau tidak, tetapi ini LED sudah modified. Sudah modified dalam arti adalah bisa di adjustable, dorong maju dan tarik mundur dan diputar. Ya, jadi sudah modified, sudah dimodif ya. LED ini memang wattnya tidak terlalu besar ya, dia menggunakan chip XHP 50, tetapi LED ini sebenarnya bisa di-upgrade ya. Bisa di-upgrade di mana di drivernya sebenarnya. Jadi chip LED ini aslinya bawaan pabrik itu adalah 20 watt satu. Satunya lagi adalah 20 watt juga. Jadi low beam yang sebelah sini saya pegang ini adalah chip untuk low beam 20 watt. Chip yang di sini untuk high beam adalah 20 watt. Itu adalah real spec pabriknya 20-20. Tetapi karena biasanya LED itu pada umumnya tidak dibuat full power, jadi ya ini LED-nya low dan high sekitar 22 atau 23 ya. Nanti wattnya kita akan buktikan menggunakan wattmeter. Di sini ada wattmeter, nanti kita buktikan, kita tes, kita nyalakan. Jadi memang dia tidak full watt ya, seperti itu. Nah, keuntungan lain dari LED ini, dia adalah low beam dengan high beam nyala berbarengan. LED H4 di pasaran selalu bergantian antara low beam dengan high beam bergantian. Nah, sedangkan LED ini low beam dengan high beam menjadi satu. Jadi low beam nyala chip bagian sebelah sini, low beam itu adalah lampu dekat ya, lampu dekat nyala bagian sebelah sini, lampu jauh nyala sebelah sini. Jadi waktu pada saat lampu jauh, lampu dekatnya nyala, lampu jauhnya nyala. Sedangkan kalau LED biasanya pada umumnya adalah bergantian. Pada saat high beam ya chip high beam saja yang nyala, pada low beam ya low beam saja yang nyala. Jadi bergantian. Kalau ini tidak, double. Nah, tipe LED ini adalah tipe LED sorotan atas bawah ya, sorotan atas bawah. Jadi tipe LED sorotan atas bawah, bukan tipe LED sorotan samping. Ya, tipe LED sorotan atas bawah. Mestinya LED ini dengan power yang kecil, dia akan menghasilkan output yang lumayan lebih padat. Kenapa? Saya bilang lebih padat karena LED ini dipasang atas bawah. Makanya tadi saya sebut sorotan atas bawah. Yang bagian atas ini langsung menuju ke bagian reflektor. Sedangkan yang bagian bawah ini untuk high beam, ini low beam. Jadi langsung menuju ke mangkok bol. Jadi makanya ini akan lebih padat walaupun wattnya dia kecil. Tetapi tetap saja banyak orang yang merasa kurang terang, ya itu saya setuju karena manusia itu tidak ada puasnya sih kalau menurut saya ya. Sudah terang juga masih kita bilang belum terang. Kita punya kekayaan, sudah kaya, kita awal bilang wah gue mau beli ini sekali aja deh, udah gue mau beli lagi. Sudah kita pakai beberapa saat pengen lagi, jadi nafsu itu gede ya, seperti itu. Jadi tidak ada puasnya ya, karena ya begitulah manusia ya, saya sendiri juga kadang-kadang mengalami seperti itu ya. Jadi ini tipe sorotan atas bawah ya. Kita akan demokan aja langsung, kita praktekin ya, kita praktekin, Anda lihat di video. Nah, ini untuk lampu low beam, lampu dekat low beam itu ya, low LOW beam itu sorotan, jadi sorotan lampu dekat ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak paham, bos low beam apa sih, bos high beam apa sih? Kalau bahasa pasarnya low beam itu lampu dekat, kalau high beam itu lampu tembak ya. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang kita menjelaskan suka bingung sendiri ya, kadang-kadang orang nggak mengerti dari video saya. Dan banyak juga orang malas nonton, nggak tahu saya malas nonton itu tidak ada kuota atau bagaimana ya, atau tidak ada waktu ya. Jadi jangan sampai salah nonton sampai akhir ya. Oke, kita akan coba nyalakan ya, ini untuk lampu dekatnya. Nah, ini lampu dekatnya kalau Anda lihat di video ya, bagian atas yang nyala.
ya. Bagian atas yang nyala, ya, bagian atas yang nyala. Ya, bagian atas yang nyala. Oke ya. Jadi ini bagian untuk low beam ya, bagian atas. Nah, ini kalau di high beam, bagian bawah ikut nyala. Ya, low beam ini high beam. Jadi pada saat high beam, low beam tetap nyala, bukan bergantian ya. Ya, ini low beam lampu dekatnya, nah ini lampu jauh. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, ini adalah chip untuk lampu dekat. Yang bawah adalah chip untuk lampu jauh. Jadi ini tipe sorotan atas bawah, bukan tipe sorotan samping ya. Memang LED ini jarang saya jual. Bukan jarang sih, ada aja, tetapi kali ini kita mau merefresh lagi bahwa kita masih jual loh tipe ini ya. Karena ini dipasang untuk Mitsubishi Mirage ya. Saya nawarkan yang Pak LED 3 warna aja, dia bilang saya tidak suka 3 warna. Ya sudah. Berarti yang menyukai tipe ini adalah orang-orang legend ya, orang-orang yang klasik atau orang-orang lama ya. Kalau orang-orang zaman sekarang ditawarin begini nggak mau, saya maunya LED 3 warna. Pak, saya maunya DHP. Pak, saya maunya apa. Saya nggak ngerti Pak soal atas bawah. Tetapi yang order ini sepertinya paham, jadi dia mau mencari sorotan atas bawah. Nah, teknologi pendinginan LED ini dia sudah menggunakan heat cooper pipe yang sekarang ini terkenal dengan nama DHP. DHP adalah singkatan dari dual heat pipe. Dua artinya. Atau single heat pipe adalah tipe F3. Nah, LED ini di zaman dulu sudah menggunakan heat cooper pipe. Ya, sudah menggunakan heat cooper pipe. Ini asli menggunakan heat cooper pipe. Ada LED yang begini juga, Anda lihat fisiknya sih begini. Tetapi ternyata dalamnya tidak menggunakan heat cooper pipe. Palsu. Ya, karena banyak orang membeli di online hanya lihat gambar, wah ngapain sih gue beli di si Jungki, mahal bro harganya, gue mendingan beli di tempat lain yang harganya murah. Betul, semua juga mau mencari barang yang murah, saya juga mau cari barang yang murah. Saya mau liburan, saya nyari hotel juga pasti nyari yang bintang 5 tapi harganya 100.000. Bener nggak? Saya manusia, Anda manusia, karena saya juga tahu. Saya manusia, saya bukan alien, jadi pasti orang mencari harga yang murah. Itu betul, tetapi Anda harus lihat kualitasnya. Ya, Anda harus lihat kualitasnya. Buat Anda yang nggak paham apa sih heat cooper pipe, jadi di tengah ini ada satu batang pendinginan yang menggunakan tembaga. Nah, tembaga itu bisa asli, bisa palsu. Memang sama-sama tembaga, ada tembaga pejal, ada tembaga hampa. Nah, heat cooper pipe, pipe itu pipa, jadi dia hampa. Nah, yang hampa itu yang kita butuhkan lebih bagus dibandingkan yang pejal untuk tipe ini. Gitu ya. Karena tipe ini ada yang menggunakan pejal. Kalau menggunakan pejal, double cooper atau single cooper itu rugi. Karena ada yang teknologi lebih bagus. Ya, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sininya tuh di tengahnya ya. Asli nih. Ya. Cooper beltnya ya. Jadi di tengah ini ada batang heat cooper pipe. Ada yang palsu hanya menggunakan tembaga pejal. Ya memang sama-sama berpendingin bagus, tapi heat cooper pipe harganya lebih mahal. Ya, lebih mahal dari pabriknya. Seperti itu. Ya, chipnya adalah XHP50 first generation original ya, tipe sorotan atas bawah. Kita sudah kalibrasi ulang atau kita sudah setting jadi supaya LED ini bisa adjustable full, maju mundur dan diputar. Ya, karena LED ini kalau Anda beli tipe H4 asli bawaan pabrik fokusnya agak kacau. Nah, makanya kita bikin adjustable. Ya, kenapa adjustable? Supaya Anda bisa menyeting sendiri fokusnya. Dan Anda harus tahu ini ada chip yang tinggi dan ini ada chip yang rendah. Yang tingginya harus di atas, yang rendahnya harus di bawah. Ya, seperti itu. Dia masih menggunakan driver ya, eksternal ya. Dan jangan lupa nanti di sini ada warningnya. Jadi nanti sudah dipasang ini wajib dibuka seperti ini. Dimekarin lah istilahnya, jadi supaya pendinginan. Nah, LED ini yang paling utama adalah LED ini tanpa ada komponen aktif, jadi nggak pakai kipas gitu ya. Nah, LED tipe ini saya ada dua tipe, H4,
H11, H16, H8, H9. Jadi saya cuma punya tipe itu doang, tipe-tipe lain nggak punya karena memang jarang yang order. Tipe H7 seperti HB3, seperti H27 atau H lainnya kita bermain di H4 dan H11 saja. H11, H8 ya, H9. Ya. Jadi ini untuk bagian low beam-nya ya. Bagian low beam-nya. Nah, ini kalau bagian high beam-nya yang mengarah ke saya ya. Nah, ini low beam-nya nyala, waktu high beam dia nyala dua-duanya ya, seperti itu. Tipe heat Cooper pipe, Cooper belt tanpa kipas. Ya, oh ya, kita belum menunjukkan memang watt dari LED ini nggak terlalu besar ya, dia 15-16 watt. Ya, 16 watt tuh. Terbaca tidak 15, sekian, 16 watt, Bro, low beam-nya. Kalau high beam-nya adalah 23 ya, 23. Memang ini LED under power. Jadi under power itu maksudnya powernya masih rendah banget. Kenapa? Karena LED ini sebenarnya bisa digali sampai 40 watt. Ya, 40 watt dengan mengganti driver. Ya, kita upgrade drivernya bisa 40 watt, Bro, mentok. Karena chip XHP ini satu chipnya itu 20 kali 2 low beam dengan high beam bisa 40 watt. Nah, buat Anda yang mau beli ini mau di-upgrade sebenarnya kita terima, tetapi memang harganya jadi lebih mahal ya. Nah, saran saya buat Anda yang mau beli LED ini, Anda beli dulu paket basicnya asli bawaannya, drivernya. Jika Anda sudah cocok pemakaiannya di mobil, patternnya sudah bagus, padnya sudah cocok, sudah bagus, semuanya sudah bagus. Cuman merasa kurang terang, pengen yang lebih, punya istri cakep, udah bohai, pengen yang lebih bohai lagi, kan biasanya begitu. Nah, Anda tinggal beli driver di saya, kita upgrade drivernya jadi 40 watt real. Nah, itu bisa. Ya. Tetapi saya lebih mengutamakan Anda basic. Jadi Anda basicnya dulu beli di saya paket ini yang sudah kita modified di adjustable, bisa dorong putar maju mundur, sudah selesai. Nah, Anda bisa beli paket upgrade-nya untuk drivernya, ya seperti itu. Barang ini bisa dibeli Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan. Tapi saya lebih mengutamakan Anda beli di Bukalapak atau Tokopedia, ya. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838, silakan, itu adalah nomor saya. Anda bisa WhatsApp ke saya, ya. Untuk upgrade-nya nanti di belakangan, ya. Anda awalnya adalah silakan dulu beli ininya dulu. Saya berharap Anda beli dulu ininya, baru nanti di kemudian hari Anda berbicara paket upgrade-annya dengan saya. Ya, saya tidak menerima nanya, Pak, upgrade-nya berapa? Pak, saya sudah beli di tempat lain, Pak, minta di-upgrade aja. Nggak bisa, saya nggak mau. Ya, lebih baik kita menjual barang kita sendiri, kita upgrade barang kita sendiri. Ya, seperti itu. Karena banyak juga yang belinya di luaran, minta upgrade di kita, ya agak gimana gitu ya. Ya, tanyalah dengan yang jual dong ya. Karena kita menjual LED itu satu paket, menjual servis yang istilahnya ya yang oke lah ya untuk customer kita sendiri. Ya, bukannya kita sombong loh, karena memang banyak yang jual di luaran ya, tapi ujung-ujungnya jadi, Pak, minta tolong dong Pak sekalian kalibrasiin ini itu. Awalnya kan tujuannya untuk upgrade watt, nanti ujungnya itu gitu banyak. Jadi mendingan kita menjual barang kita saja. Jadi semuanya sudah tinggal terima beres dan kita akan memberikan servis yang bagus gitu ya. Oke, cukup reviewnya ya. Jadi ini LED memang sudah beredar hampir 4-5 tahun lah yang lalu, tetapi kita masih ada stoknya, masih lumayan banyak. Kita refresh lagi, kita review lagi supaya kita tawarkan, supaya kita upping lagi ya. Tipe Cooper Belt XHP 50 ya, tipe sorotan atas bawah ya. Jadi keunggulan dari LED ini satu, kita ngomong dia low dengan high bisa nyala berbarengan. Jadi buat Anda yang pengen waktu high beam low-nya tidak hilang, ya Anda bisa beli ini. Ya, low beam dengan high beam nyala berbarengan. Oke? Satu, kedua adalah dia tanpa kipas. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing memikirkan pendinginan karena dia tidak ada kipasnya dan tidak usah dibersihkan lah ya. Jadi buat Anda yang khawatir, aduh Pak, kipas LED saya cepat rusak, nah Anda belilah inilah ya tanpa kipas, Bro. Chipnya juga mestinya sih bisa diservis ya, karena ini XHP 50 mestinya kita bisa ganti ya, seperti itu. Serviceable. Kita bisa ganti juga upgrade sebenarnya si XHP 50 second generation ya, bisa juga di-upgrade wattnya dengan mengganti drivernya. Oke, cukup ya reviewnya.
Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Di depan Anda ini ada satu buah LED, satu pasang ya, satu buah. Jadi harganya adalah untuk harga satu pasang. Ini diorder untuk, bukan diorder sih, saya sedang menunggu customer datang. Ini untuk Mitsubishi Expander, sudah dibayar, jadi tinggal pasang. Saya sudah kalibrasi, saya sudah setting. H4 tipe ini adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, artinya juragan lampu 3 warna. Bohlam ini sudah upgrade versi terbaru ya. Banyak juga yang mendeskripsikan bahwa barang ini dijual di pihak lain dengan judul yang sama, deskripsi yang sama, tetapi Anda kalau mau membeli produk ini adalah produk yang kita jual, Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Saya sendiri yang menjual, Albert Jungki Wenas, jadi silakan jika Anda mau order. Nah, kita mau membandingkan ya apa sih terbaik, apa kebaikannya, apa kerugiannya bohlam ini. Bohlam ini adalah 3 warna. Bohlam ini 3 warna ya. Kita taruh di sini bohlamnya. Bohlam ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Putihnya adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Kenapa sih Anda butuh bohlam 3 warna? Bohlam 3 warna itu Anda butuhkan untuk bohlam segala cuaca. Di sini ada stiker logo ya, dan di sini sudah versi silver. Putihnya itu adalah 6000 Kelvin. Kenapa Anda butuh warna putih? Karena warna putih cocok pada saat jalanan kering. Itu paling terang pada saat jalanan kering. Tetapi kalau Anda ketemu jalanan hujan atau basah, habis hujan, Anda nyalakan putih kuningnya. Kalau Anda pada saat hujan atau kabut, Anda nyalakan warna kuningnya. Makanya kenapa ini bohlam termasuk bohlam segala cuaca. Ya, bohlam ini adalah real 30 watt. 30 watt 3500 lux, jadi 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar H4 mobil Anda. Ini adalah halogen standar mobil Anda H4, ini bisa lebih terang 3,5 kalinya. Diukur menggunakan alat yang menggunakan lux meter di depan. Ya, Anda bisa lihat hasil reviewnya di video-video saya beberapa tahun yang lalu, ada sudah kita pajang di situ ya. Selain itu, bohlam ini tidak ngedrop. Kenapa perlu bohlam tidak ngedrop? Karena banyak di pasaran bohlam watt awalnya adalah besar-besar. Ya, watt awalnya besar-besar. Ya, jadi produk ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Silakan di screenshot 0898 269 3838 ya. Jadi bohlam ini tidak ngedrop. Banyak di pasaran bohlam ngedrop. Dibuktikan menggunakan wattmeter memang wattnya tidak turun. Tetapi bukan begitu cara mengujinya. Mengujinya adalah dengan wattmeter dinyalakan, watt tidak turun, tetapi kita harus menguji output cahayanya. Output cahayanya dalam satuan lux tidak boleh turun juga. Kita tidak demokan ya, karena saya diam-diam saja. Ternyata banyak pedagang yang menguji menggunakan cara seperti saya. Dia menggunakan wattmeter. Nih bro, wattmeter tidak ini. Ya, itu 5 menit pertama tidak turun. Tetapi kondisi di mobil adalah panas ruangan mesin. Nah, panas ruangan mesin, wattnya memang terbaca di meja ini stabil. Ternyata wattnya bisa turun. Nah, ternyata bukan cuma wattnya saja, tetapi output cahayanya yang harus kita buktikan tidak turun. Ya, saya tidak sounding besar-besar. Kenapa? Karena metode-metode pengukuran saya atau metode cara-cara saya banyak diikuti oleh pedagang-pedagang lain ya. Nah, makanya LED ini watt tidak turun, cahaya juga tidak turun. Jadi ya memang saya bilang, makanya kenapa saya berani berkoar-koar bahwa LED ini tidak ngedrop ya. Karena sudah diuji. Nah, syarat ketiga adalah harus bisa adjustable. Karena kenapa? Anda beli bohlam yang fix fokus Anda rugi, Anda harus beli yang adjustable. Nah, adjustable-nya seberapa? Kadang-kadang saya suka ngomong jam 11, kadang-kadang saya suka ngomong jam 12, kayak saya suka ngomong 11.30. Kadang-kadang kalau bohlam tersebut tidak dikalibrasi, ya tentu hasilnya akan kacau. Nah, makanya Anda beli di saya akan kalibrasi. Makanya untuk mobil apa, silakan kasih tahu saya. Saya intinya berusaha semaksimal mungkin. Memang saya tidak bisa memenuhi keinginan Anda yang perfect gitu ya, tetapi setidaknya saya berusaha yang terbaik seperti itu. Ya. Pendinginan juga ini ada heatsink ya, saya sudah bilang pendinginannya ini bagus sekali karena Anda cukup pakai karet originalnya saja. Karet original ini di sini ada heatsink, ini kipasnya sudah upgrade juga versi silver. Jangan lupa kalau masang kan ininya dulu dipasang. Nah, ini karet ya, bohlam ini masuk. Nah, ini heatsink masih terlihat, bro.
Heatsink masih terlihat, artinya kipas angin berputar, angin akan meniup, akan keluar di heatsink, ya seperti itu. Jadi tidak, pendinginannya ada sirkulasi, intinya seperti itu. Anda tidak perlu merobek-robek karet bawaan pabrik, tidak perlu ganti-ganti, tidak perlu beli, pakailah karet original bawaan mobilnya, itu udah paling benar, ya. Bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja-kerja sensor mobil Anda, ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, pokoknya semua udah tinggal PNP. Nah, apa sih kebagusannya bohlam ini? Apa sih kejelekan bohlam ini? Ya kadang-kadang ada orang bilang, Pak, si Jungki jualannya harganya mahal. Ya saya sih ada harga, ada kualitas. Karena kenapa? Bohlam beginian sering error. Ya kenapa bisa error? Karena jedanya berbeda. Jadi bohlam ini adalah bohlam yang bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan lampu. Saklar lampu maksudnya. Nah, putih nyala, Anda matikan saklar lampu, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan saklar lampu, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Seperti itu. Nah, jeda perubahan saklarnya itu harus karakter ini dua bohlam sama. Kalau karakter dua bohlam ini tidak sama, akan terjadi kejar-kejaran. Jadi makanya kenapa yang banyak orang bilang, gue nggak mau pakai bohlam 3 warna, kenapa bisa error? Betul, bisa error karena si pedagangnya tidak quality control ulang, atau si pabrik menjual kualitas yang rendah. Kalau pabrik pasti mau jual apa adanya. Sampai di Indonesia dijual, pedagangnya tidak ngecek ulang. Nah, itulah fungsi saya di sini untuk mengecek ulang. Jadi kalau kita kontakin begini, dia akan berubah warna sesuai. Tetapi kalau Anda cepat, tuh dia tidak mau nyala. Nah, ini tuh dia cepat tidak mau nyala. Jadi ini itu ada yang namanya jeda atau delay. Nah, delay dari bohlam ini dan bohlam ini adalah harus sama. Tidak boleh berbeda. Jika kalau bohlam ini delaynya yang cepat, bohlam ini delaynya lama, jangan disamakan. Dijual jadi satu set. Kita sudah uji delaynya dengan alat, ada timer. Ya, jadi kita samakan. Kalau ini delaynya cepat, ini juga harus cepat. Delaynya ini lambat, ini harus lambat supaya dijual sama, tidak banyak error. Seperti itu. Makanya banyak orang bilang, saya nggak mau pakai bohlam 3 warna karena banyak error. Nah, itulah pokok permasalahannya, karena tidak di quality control ulang, tidak diukur delaynya, seperti itu. Ya, jadi keunggulan Anda beli di saya sudah men-setting itu, atau Anda udah tinggal pakai, saya sudah pilihin. Jadi kalau ini bohlamnya delay lambat, kita harus jual sama-sama lambat. Karena kenapa? Namanya barang elektronik, namanya saudara kembar aja, lahir pada jam yang sama, saat yang sama, dari orang tua sama aja, karakternya bisa berbeda sifatnya. Sama, apalagi namanya komponen elektronik. Jadi kita harus samakan. Ya, seperti itu. Oke. Pendinginan tadi saya udah bilang, udah upgrade dari kipasnya, ya kita sudah upgrade kan versi silver double cooper. Nah, kita akan bandingkan dengan produk lain. Bohlam 3 warna produk lain. Nah, contohnya saya tidak sebutkan mereknya deh ya, nanti takutnya tersinggung. Tetapi bohlam ini memang dulu pernah saya jual ya. Nah, bohlam ini agak ribet untuk dipasang. Kenapa? Karena dia ada driver. Jadi kalau Anda beli LED yang pakai driver, pokoknya intinya Anda ribet. Ribet, Anda mesti ngikat-ngikat atau ini bergelantungan di ruangan mesin Anda. Sedangkan kalau LED ini adalah tinggal colok, dan ini juga sudah dirajut oleh nilon. Tahan tarik, dan ini tidak dirajut oleh nilon. Nah, di soal pendinginan ya, pendinginan soal karet. Kan saya sudah bilang, ini ada heatsink. Heatsink ini waktu karet dipasang dia masih ada celah. Jadi artinya bisa untuk pendinginan. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah sini. Nah, sedangkan LED begini tanpa heatsink. LED yang tanpa heatsink artinya tidak ada pendingin. Oke ya, kita terpending videonya karena saya baru selesai masang ya Mitsubishi Expander itu gitu ya. Nah, kita lanjutin deh ya. LED yang beginian artinya LED tanpa heatsink, barangnya udah nggak ada ya. H4 tadi udah kita pasang, udah kita kalibrasi itu. Ya, LED ini LED tanpa heatsink. Jadi artinya tidak ada pendinginan LED ini walaupun dia ada kipas. Jadi ini kipasnya adalah pajangan kalau menurut saya. Kenapa saya bisa ngomong pajangan? Karena ya mobil di Indonesia, Jepang adalah menggunakan karet tutupnya. Ya, menggunakan karet. Jadi kalau LED begini artinya LED-nya nggak ada pendinginan. Percuma dia mau kasih kipas 50.000 RPM, 13.000 RPM, 20.000 RPM. Lah orang nggak ada pendinginan gimana mau kipasnya berfungsi dengan baik? Ya, nggak ada pendinginan itu karena kenapa? Ininya terbungkus. Kipas angin berputar, angin mau niup mau tembus kemana?
Ya, mau tembus kemana dia? Orang tertutup kok. Ya, nih masangnya begini. Lepas dulu kan ininya, pasang dulu karetnya. Nah ini kendor lagi karetnya. Nah ini pasang. Nah ini tertutup begini. Anginnya mau kemana bro? Ya, anginnya mau kemana? Nggak ada sirip dia. Jadi intinya adalah rugi lah kalau Anda beli LED yang begini. Kipasnya nggak bekerja dengan baik. Ya, itu satu. Kedua, LED ini adalah LED sistem jepit. Jadi LED sistem jepit itu adalah LED teknologi lama, generasi pertama, generasi satu. Kenapa saya bilang sistem jepit? Karena ini aluminium, PCB-nya adalah dijepit di tengah. Jadi tengahnya itu adalah body. Nah ini PCB LED-nya, ini PCB LED dia dijepit begini. Ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya adalah dengan pasti di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Jadi ini kipas angin berputar, angin bisa tembus nih ke sini. Bisa masuk ke sini. Jadi angin bisa masuk ke dalam rumah headlamp. Padahal tidak boleh, harus kedap. Kenapa harus kedap? Satu, debu bisa masuk. Kedua, ada uap air masuk, bisa ngembun. Ya, jadi ada celah nih di sini nih. Ya, ada celah. Angin bisa masuk, jadi headlamp Anda bisa berdebu seperti itu. Karena ini teknologi lama. Oh, gampang dong Pak, di sealant. Oke, Anda sealant. Sealant Anda masukin di sini pakai sealant akuarium atau pakai sealant apapun Anda masukin, dia LED waktu nyala akan panas, dia akan nguap. Bahan kimianya itu akan ngumpul di dalam headlamp Anda. Percaya sama saya. Headlamp Anda kromannya nanti rusak. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba. Karena saya berani ngomong begini karena saya sudah nyoba. Kromannya itu bisa kemakan. Ya, bisa kemakan karena uap panas dari bahan kimia di sini nguap di dalam. Ya. Jadi makanya belilah LED yang teknologinya baru atau yang terbaik yang kita pilihkan. Gitu ya. Paham? Nah, ini payung biasanya kita sebut ya, merupakan bagian lebih dari bodinya. Jadi ini daging lebih. Nah, LED seperti ini sulit untuk dikalibrasi dan dia jarak ininya terlalu jauh mangkoknya. Nah, kalau Anda bongkar sendiri H4 bolam ininya, jarak dari filamen ke sini itu kecil sekali. Makanya kenapa saya ngomong LED itu harus memiliki anatomi yang sama seperti halogen. Kadang-kadang orang berpikir, wah LED ini juga sama anatomi seperti halogen ya. Padahal anatomi yang dimaksud itu adalah, saya tidak memperjelas, tetapi kita buka sedikit-sedikit. Jadi jarak ini harus mengikuti. Nah kalau ini terlalu lebar mangkoknya, kita tidak bisa bengkokin. Makanya kenapa LED yang saya jual, saya bilang, barang sebelum dikirim atau barang sebelum dipasang akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi saya belum tentu bisa buka ke Anda. Kenapa? Karena rahasia perusahaan dong. Anda tukang martabak, Anda tukang kue. Masa Anda harus open semua bumbu-bumbunya yang dipakai di dalam kue tersebut? Kan tidak mungkin juga. Ada yang namanya rahasia dapur, ya seperti itu. Oh Pak, jangan begitu dong Pak, jangan pelit ilmu. Ya, memang saya kadang-kadang pelit ilmu, kadang-kadang juga tidak pelit, tergantung posisinya di mana, ya seperti itu. Tapi kita buka kok pelan-pelan di konten saya kalau Anda rajin nonton. Ya, video saya sudah ribuan, sudah ratusan, sudah ribuan. Anda silakan nonton, makanya nonton jangan diputus-putus. Ya, jadi ada hubungan dengan mangkok. Nah, mangkok ini menentukan hasil cut off, menentukan hasil padatnya cahaya ke jalan. Ya, kalau yang seperti ini sulit untuk dikalibrasi terus terang. Kita mau kalibrasi, kita mau papas sedikit, melejit, kena chipnya rusak. Dan ini dia terlalu ke bawah menyebabkan silau. Nah, ini ada hubungan dengan payung kalau soal silau atau cut off. Nah, ini penting. Nah, makanya kalau LED yang saya tawarkan LED-nya sebentar saya ambil barangnya karena tadi sudah kejual. Nah, LED yang saya tawarkan ini payungnya ini merupakan seperti halogen 1:1 replika. Nah, ini bisa kita tekuk, ini bisa kita papas, itu enak banget karena ini berupa plat dan ini bisa dibuka. Anda bisa balik chip kuningnya atau chip putihnya, tinggal dibuka pakai obeng Anda balik. Dan ini merupakan seperti plat, sama seperti ini adalah plat. Ini plat.
ya. Jadi plat tipis dia. Ini tipis. Ya, tipis. Sedangkan ini tebal. Jadi cut off-nya ini nggak bisa tajam, banyak glare-nya. Gitu ya. Banyak glare-nya. Jadi kita kan mau cut off-nya sama seperti halogen, makanya anatominya harus seperti halogen. Kadang-kadang ada orang bilang, "Pak, ini kan anatomi sudah seperti halogen." Padahal dia nggak nangkap apa yang saya maksud anatomi seperti halogen. Seperti itu. Padahal anatomi seperti halogen itu banyak detailnya. Ya, seperti itu. Jadi pilih-pilihlah LED yang terbaik ya, karena pedagang memang Anda kalau nyarinya di online memang deskripsi bagus-bagus, indah-indah, tetapi Anda tidak tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Banyak juga yang bertanya kepada saya, "Pak, ada nggak hasil sinarnya di jalan?" Kalau customer beli, dia kirimkan video ke saya akan upload ke YouTube. Saya sendiri tidak pernah memamerkan hasil video output di jalan menggunakan kamera handphone saya sendiri. Karena kenapa? Saya tidak mau membohongi Anda. Gitu ya, karena kamera itu bisa menipu, Bro. Ya, bisa menipu. Semua pedagang pasti akan menampilkan video yang terang. Bener nggak? Supaya kenapa? Supaya Anda beli yang seterang-terangnya, sepadat-padatnya, tinggal mainin. Dari exposure-nya segala macam, kan kamera sekarang canggih. Ya, tentu tujuannya apa? Supaya Anda membeli, dia terang-terangin. Nah, saya tidak mau membohongi Anda, mendingan ya pembeli saya yang sudah beli, Anda silakan bikin video, Anda bicara terang atau tidak, silakan testimoninya, Anda mau bilang saya jelek atau kurang terang atau ini atau itu, terserah. Saya akan upload ke YouTube. Jadi itulah lebih jujur apa adanya, karena saya mengutamakan penjualan adalah jujur. Satu, jujur, wattnya ya, tidak perlu bohong-bohong, jujur, real. Jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus, ya seperti itu. Nah, makanya saya tidak mau. Banyak orang masih bertanya kepada saya, "Pak, hasil outputnya ada nggak?" Kalau dari video saya sendiri, saya takutnya adalah membohongi Anda, karena kamera sekarang adalah pintar, jahat kamera sekarang. Muka Anda bopeng, Anda foto, muka Anda bisa jadi mulus. Sama seperti Anda nyari cewek, lihat di Instagram, Facebook, wih cakep, giliran Anda ajak ketemuan, mukanya kayak omas gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, karena kamera sekarang memang jahat sekali ya, karena ada filter ini, filter itu, bisa mainin terangnya, gelapnya, ininya, itunya, white-nya, segala macam bisa. Nah, makanya kalau saya terlalu ekstrim mempromosikan seperti itu, mendingan calon pembeli atau yang sudah beli, kirimkan videonya, akan kita upload ya. Terang, Anda bilang terang. Kalau saya yang bilang terang kan Anda nggak percaya, karena saya kan dikira berdagang gitu ya. Nah, makanya buat Anda yang bertanya kepada saya hasil sinarnya seperti apa, jujur terus terang, saya tidak membuat video seperti itu, karena bisa saja saya menghasilkan yang terang banget karena diterangin gitu ya. Padahal kenyataannya tidak sampai segitu gitu ya. Menurut saya bolam itu terang, satu adalah wattnya real, tidak ngedrop, fokus, itu yang benar. Anda LED-nya terang tetapi cut off tidak ada, silau, juga Anda merasa tidak aman dan tidak nyaman. Saya setuju banget kalau polisi menangkap lampu yang silau-silau. Anda merasa tidak aman di jalan, kenapa Anda bisa ditangkap polisi? Kedua, Anda bisa diajakin ribut oleh orang. Anda sendiri kalau ada lampu mobil di jalan tol di belakang Anda, lampunya silau, Anda senang nggak? Ini Anda jalan, ini ada mobil lampunya silau di belakang Anda ngikutin, Anda merasa terganggu tidak? Pasti terganggu, Anda nggak senang kan? Nah, jangan sampai Anda pakai lampu yang silau begitu gangguin orang lain. Kenapa? Karena bisa diajakin ribut sama orang, gitu ya. Bisa diajakin kebut-kebutan, jadinya ya pokoknya merasa aman dan tidak nyaman. Oke deh, kalau Anda yang pakai sebagai suaminya, ya Anda jagoan. Suatu saat itu mobil dipakai oleh orang tua Anda atau dipakai oleh istri Anda, menyilaukan orang. Anda tidak ada, diajakin ribut kan istri Anda atau orang tua Anda yang kena, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai. Ini kenapa saya sharing? Karena pernah saya dapat cerita kejadian seperti itu. Diajakin ribut bro di jalanan. Sampai pukul-pukulan ada ya, seperti itu. Jadi jangan sampai. Jadi Anda ganti lampu itu harus Anda aman, Anda nyaman. Tidak membahayakan orang lain, membuat Anda juga jalan aman malam hari. Ya, seperti itu. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi pilih-pilihlah LED bolam H4 yang bagus. Saya bisa kalibrasi, saya bisa setting, makanya buat Anda yang sudah beli, kirimkan foto depan mobilnya untuk kita setting, untuk kita kalibrasi. Saya berusaha semaksimal mungkin yang terbaik ya. Memang banyak orang perfeksi. Teman saya juga tidak bisa 100% perfect, tapi saya berusaha terbaik ya, seperti itu.
Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi itu bohlam H4 3 warna. Oke, nanti di kemudian hari kira-kira habis Lebaran kita akan launching produk baru ya. Dual heat pipe yang benar-benar selalu saya bilang adalah syarat bohlam bagus adalah harus real. Kedua, tidak boleh ngedrop. Ngedrop ini adalah tidak ngedrop wattnya dan tidak ngedrop cahayanya. Banyak LED di pasaran memang wattnya tidak ngedrop, tetapi cahayanya ngedrop. Nah, kita dari dulu ditanya orang, bos lu nggak jualan DHP, nggak jualan DHP. Saya bukannya tidak mau jualan DHP, karena DHP tidak sesuai dengan kriteria saya. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan yang sesuai dengan kriteria saya. Kita akan launching sebentar lagi ya, di bulan puasa, kemungkinan habis Lebaran kita akan jual. Tapi memang di DHP itu satu warna ya, bukan 3 warna. Kita barusan habis membahas bohlam 3 warna. Kenapa sih kita 3 warna saya lebih utamakan? Karena jujur terus terang cuaca di Indonesia nih, terutama saya tinggal di Jakarta ya, semalam aja hujan loh, padahal siang panas banget. Malam hujan, jalanan basah. Nah, kalau Anda pakai satu warna putih doang, Anda juga cilaka itu jalan malam seperti itu. Tetapi kalau Anda punya 3 warna, Anda bisa nyalakan putihnya, Anda bisa nyalakan putih kuningnya, Anda bisa nyalakan kuningnya. Makanya termasuk bohlam segala cuaca. Seperti itu. Ya, tetapi kalau Anda beli yang DHP nanti, keluaran dari Juragan Lampu dengan logonya JL, warnanya putih, Anda kalau hujan nggak kelihatan ya Anda masih bisa beli fog lamp-nya. Ya, seperti itu. Oke ya, cukup reviewnya. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Hari ini kita akan mereview satu buah bohlam. Bohlam ini punya untuk diorder untuk mobil Kia ya, Kia Rio, Kia Sportage ya. Mobil Korea tapi bergaya ke Eropa-Eropaan. Bohlamnya adalah tipe H7 ya. Bohlamnya ini diorder adalah tipe 3 warna. Apa sih itu bohlam 3 warna? Yaitu ini produknya. Ya, sudah versi terbaru. Ya. Bohlam ini mereknya apa? Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Ya. JL3 adalah bohlam 3 warna. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya ya 3 warna ya. Bohlam ini sebenarnya tinggal PNP ya. Syarat bohlam bagus selalu saya bilang ada 7 atau 6 atau 7 kira-kira ya. Bohlam ini tinggal colok soketnya ke originalnya, tetapi jika memang kadang-kadang H7 itu agak aneh ya. Kadang-kadang ada yang bisa langsung colok, ada yang perlu konverter, tetapi tetap sama soketnya adalah seperti ini. Anda bisa bengkekin dikit atau Anda tinggal langsung colok ya, seperti itu. Intinya sih PNP ya, mudah lah pemasangannya ya. Untuk mobil-mobil Kia atau mobil Kia Rio atau Kia Sportage Anda harus membeli satu buah tutup konverternya ya. Itu banyak sekali di online, murah, harganya cuma 15.000 kalau nggak salah. Ya, ini adalah warna putihnya. Ini adalah warna putih kuningnya. Ini adalah warna kuningnya. Makanya kenapa Anda butuh bohlam 3 warna? Ya, kenapa saya selalu bilang pakailah 3 warna, tapi ada juga yang keberatan. Saya tidak mau pakai 3 warna. Ya, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pilihan, tetapi kalau Anda mau menggunakan bohlam 3 warna, putih, kuning, kuning. Kenapa sih? Putihnya Anda bisa pakai pada saat jalanan biasa, jalanan kering. Putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat hujan atau kabut, atau jalanan basah. Kuningnya hujan atau kabut, tapi putih kuningnya adalah pas jalanan basah jika Anda butuh penerangan ekstra. Ya, putih, kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan kembali saklar lampu Anda. Pertama kali akan nyala warna putih. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan warna putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Nah, seperti itu modenya. Ya. Jadi, kenapa butuh 3 warna? Ya, ini bohlam segala cuaca, all weather. Ya, bohlam segala cuaca. Bohlam segala cuaca itu ya putih, kuning, kuning, gitu ya. Ya. Kenapa sih butuh 3 warna? Masih banyak orang bertanya, saya nggak mau pakai bohlam 3 warna, jelek Pak, banyak error. Betul, bisa error, bisa bermasalah, ya segala macam. Tapi tujuannya apa sih pakai 3 warna? Karena kalau Anda pakai warna putih saja satu warna, jika pas pada saat hujan, pas pada saat ada kabut, itu Anda tidak terlihat apa-apa. Kalau Anda nggak percaya, ya Anda
tanya orang yang sering keluar kota atau sering ke daerah pegunungan, ya. Yang paling gampang, kabut itu mungkin jarang ya, tidak ada di seluruh wilayah Indonesia. Seperti di Jakarta tidak ada kabut, bro. Tapi kalau yang namanya hujan kan ada. Hujan dan habis hujan ada. Jadi kalau Anda pas pada saat hujan Anda nyalakan warna putih, Anda tidak terlihat apa-apa. Tetapi kalau Anda nyalakan warna kuning, akan menjadi awas, ya. Mata Anda akan menjadi awas, peka, karena spektrum cahayanya warna kuning. Nah, kadang-kadang ada orang mengeluh begini, Pak, lampu jalan nggak kelihatan, Pak, warna putih. Ya nyalakan putih kuningnya, karena ya spektrum cahayanya seperti itu gitu loh ya. Seperti warna kuning bisa menembus partikel-partikel uap air di udara. Makanya kenapa lampu kabut itu warna kuning. Nah, ini ada satu bohlam yang bisa 3 warna. Ya, seperti itu. Bohlam ini memang banyak error. Saya terus terang. Nah, makanya saya tidak bisa menjual yang murah-murah, tidak bisa menjual yang katanya ada yang di pasaran yang menjual produknya mirip ya. Harganya murah bro, mau ngapain lu beli sama si Jungki ini itu, ya nggak masalah karena setiap orang kan mempunyai pandangan yang berbeda, tidak perlu menggiring opini atau bagaimana. Intinya begini, setiap produk ya kita sudah quality control ulang. Quality control ulang yang dimaksud adalah kan banyak orang tahu bohlam 3 warna itu bisa error atau bohlam 2 warna itu bisa error. Nah, errornya itu kenapa sih? Karena ya 2 buah bohlam ini mempunyai karakter yang berbeda. Walaupun ini sama-sama barang elektronik, ya, ini karakternya bisa berbeda. Berbedanya bagaimana? Dia berubah warna adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi artinya kasih setrum, lepasin setrumnya, kasih lagi setrumnya. Nah, pada saat kasih dan lepas itu harus ada jeda namanya delay. Nah, delaynya itu harus sama. Nah, contohnya kita praktekin ya supaya Anda bisa nangkep lebih mudah. Jadi ya, ini kalau kita konekin dia nyala. Kita lepas dia mati, kita konekin lagi dia nyala, dia ganti warna. Kita lepas, kita konekin lagi, dia ganti warna. Jadi intinya adalah seperti saklar mobil Anda, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan. Nah, matikan, nyalakannya ini harus jedanya itu harus sama. Nah, kalau kita praktekin cepat. Nah, kalau LED ini cepat bisa terima, berarti temennya harus bisa terima. Nah, tapi ini kita praktekin pakai tangan. Tapi sesungguhnya adalah kita menggunakan alat yang namanya timer yang sudah disetting sedemikian rupa supaya dia jedanya, kalau tangan saya kan mungkin bisa berbeda, tetapi kalau menggunakan alat kan sudah pasti jedanya sama, ya. Nah, ini versi cepat. Delay versi cepat bisa terima. Ada LED yang tidak bisa versi cepat, dia bisanya lambat. Nah, jangan sampai kita jual lambat ketemu cepat. Itu akan bermasalah terus. Anda akan komplain terus-terusan. Ya, seperti itu. Ya, jadi soal jeda harus sama. Ya. Nah, disitulah kita kerja, kita quality control ulang. Jadi banyak yang bertanya, ngapain beli di Jungki? Ya, barangnya sama kok dengan si itu, dengan si A, si B. Jadi kita testing ulang karena banyak sekali yang mengeluh error. Itu betul bro, bohlam 3 warna bisa error. Kenapa bisa error? Karena jedanya tidak sama. Jadi kalau LED yang jedanya tidak sama, Anda matikan, Anda nyalakan, si ininya bisa lambat, ininya bisa cepat. Jadi si ini belum berubah warna, ini sudah berubah warna misalnya. Jadi yang ininya sudah putih kuning, ini masih putih. Nah itu yang error, belang, warna tidak sama. Ya, banyak kejadian seperti itu, ya. Nah, makanya saya berusaha meminimalisir mungkin dan sampai tidak ada komplainan soal belang tersebut, ya kita mau nggak mau kita samakan karakter sifatnya karena namanya orang ya dilahirkan aja kembar ya, sifatnya bisa beda, si A dengan si B bisa beda. Nah, apalagi LED barang elektronik diproduksi ribuan. Kenapa sih bisa jedanya berbeda walaupun pakai komponen mungkin yang sama ya? Anda kalau pemain elektronik Anda tahu kan ada komponen, ada misalnya ada induktor, ada kapasitor, ada resistor. Mungkin nggak misalnya kapasitornya pakainya 100 mikrofarad misalnya. Apakah benar kapasitor itu bisa 100 mikrofarad? Kan tidak, ada toleransi plus minus 10%. Ya, resistor 100 ohm pun tidak Anda ukur pasti 100 ohm, pasti kadang-kadang 105, kadang-kadang ada yang 106, kadang-kadang ada yang 102, seperti itu. Jadi ada toleransi, ya, toleransi.
Nah, toleransinya itu kita minimalkan, sudah menjadi satu alat, yaitu barang ini kita minimalkan, kita pasangkan, ya. Makanya kenapa di sini sebelum kita mereview ini, saya mengeluarkan banyak ini barang. Jadi kita testing menggunakan alat, delay-nya sama. Ini kita pilihkan yang cepat. Kalau Anda rajin nonton video saya sebelum-sebelumnya, ada tuh yang delay-nya lama. Delay-nya lama ya kita harus jual delay lama. Jangan kita campurin delay lama dengan delay cepat, pasti akan banyak komplain seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah kita sudah upgrade di kipasnya. Kenapa kita perlu upgrade? Karena nyawanya LED itu salah satunya adalah dipegang oleh kipas. Kipas harus dingin. Jadi LED ini harus dingin, jadi fungsi dari kipas adalah meniup. Nah, kipasnya ini sudah yang versi silver, kita tandakan dengan versi silver, sudah upgrade. Apa yang di-upgrade? Ya supaya dia satu lebih tahan air, kedua lebih heavy duty, lebih ya pokoknya nyawanya di kipas lah. Kalau kipasnya bermasalah, lampunya ya udah pasti bye-bye. Ya, seperti itu. Syarat bolam bagus, Anda perlu tahu adalah watt dan luxnya harus besar. Level wattnya dia 30 watt, ya. 3,6 kali lebih terang dibandingkan halogen standarnya 55 halogen. Syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil, bolam ini stabil. Ketiga, bayangan adjustable, bolam ini adjustable. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, ya. Pendinginan double cooper, bukan single cooper. Ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya ya sudah upgrade versi silver, ya. Seperti itu. Jadi apa bedanya beli di saya dengan di tempat lain? Ya ada garansinya. Satu, saya menjamin bahwa sudah kita testing supaya delay-nya sama. Kipas juga sudah kita tes, kita rendam air bahwa dia tidak rusak ya terhadap air. Kemungkinan seperti itu. Karena banyak sekali memang spesifikasi kalau Anda beli online ditulis gede-gede, bro, bagus-bagus semua. Bagus-bagus supaya tertarik Anda beli. Sama seperti Anda ke McDonald, Anda lihat Anda mau beli Big Mac, ya, atau Anda mau beli McChicken, Anda ke McDonald, Anda mau beli McChicken, ya, atau Anda mau beli Big Mac, atau Anda mau beli beef prosperity atau apalah terserah itu burger, fotonya mah gede-gede, bro, semua gede-gede fotonya, bagus-bagus. Tetapi pas Anda sudah order, udah beli kan datangnya kan kecil, ya kenapa? Supaya Anda tertarik untuk beli. Nah, sama deskripsi LED itu banyak sekali yang indah-indah, spesifikasi ditinggi-tinggikan, tetapi kenyataannya adalah wattnya begini. Ya, wattnya begini, speknya tidak sesuai, banyak masalah, banyak error. Dan yang penting adalah orang yang menjual harus bisa membantu Anda untuk pasang. Bohlam bagus kalau tidak ada tutor pemandunya adalah hasilnya juga tidak bisa bagus. Oh iya Pak, saya bisa cek aja di YouTube banyak. Iya, di YouTube banyak, tetapi kan namanya YouTube dengankan Anda punya tutor langsung ya berbeda, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai Anda beli di orang yang salah, penjual yang salah, ya. Karena begini, kalau penjualnya salah atau gurunya salah, pasti Anda akan salah terus-terusan. Contohnya, anak Anda sekolah diajari 1+1 adalah 2, tetapi kalau gurunya bilang 1+1 adalah 3, selamanya anak Anda akan salah. Jadi gurunya harus benar, ya, seperti itu. Jadi contohnya kalau Anda belajar nyetir mobil, ya, gurunya harus benar. Kaki kanan adalah untuk injek gas, kaki kiri adalah untuk injek kopling kalau mobilnya manual. Nah, kalau mobilnya matic, kaki kanan yang bekerja terus, rem dengan gas itu kaki kanan, kaki kiri istirahat. Bukan kaki kanannya gas, kaki kirinya rem. Nah, itu gurunya harus benar yang mengajarin. Nah, kalau gurunya mengajarinnya salah, akan salah seumur hidup. Gitu ya. Nah, sama seperti LED ini, LED-nya bagus, tapi tidak ada guru yang untuk mengajarkan Anda pasang. Kenapa sih Anda butuh mengajarkan pasang? Karena saya jujur terang, saya bukan sombong, saya lebih berpengalaman karena tiap hari ketemu customer, tiap hari ketemu masalah di mobil A, di mobil B, di mobil C. Tentu kan Anda lebih baik sharing ke saya, oh ya, saya pasti kan akan memberitahu Anda bagaimana cara masang yang benar. Benar nggak? Seperti itu. Ya. Jadi makanya jangan sampai salah beli, ya. Ini mereknya adalah JL3, produk dari Jungki Wenas, ya. Ya, sudah upgrade kipasnya, sudah kita samakan delay-nya. Buat Kia Rio, Kia Sportage, tipenya adalah H7, 3 warna, ya. Speknya sangat tinggi. Bolam ini harganya juga nggak mahal banget, tetapi memang ada orang yang suka menyamakan barangnya, ada yang menyamakan ngapain beli, ya. Karena ya persaingan bisnis, ya. Persaingan bisnis itu banyak di bidang apapun.
ya. Jadi kita mempromosikan melalui YouTube, tetapi ada juga yang tidak senang atau bermacam-macam karena ya persaingan lah. Saya juga tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Anda mau beli bebas, Anda tidak merasa mahal ya nggak usah beli, intinya seperti itu. Tetapi kalau Anda bingung mana sih LED yang bagus di pasaran, nah ini salah satunya. Anda bisa WhatsApp saya ya 089826938838. Anda bisa beli di Tokopedia, di Bukalapak atau di Shopee ya. Tapi kalau Anda mau lebih murah, Anda silakan transfer ke rekening BCA saya. Oke, terima kasih. Watt dan luxnya harus besar. Besarnya dalam arti adalah sesuai dengan deskripsi atau sesuai dengan realnya. Realnya ini bolam adalah 30 watt 3100 lux. Syarat kedua bolam bagus adalah tidak ngedrop. Memang kenapa sih saya masih menjual 30 watt? Kenapa saya tidak menjual bolam 40 watt, 50 watt? Ada bro, bolam tersebut saya jual. Tetapi kita sedang testing. Karena kita menjual bolam itu harus beda daripada yang lain. Ya, karena banyak sekali pedagang ini itu kalau kita menjual yang sama dengan mereka, apa kelebihan kita tidak ada, ya untuk apa gitu loh customer beli sama kita. Nah makanya kita harus tunjukkan kelebihan. Nah kelebihannya adalah bolam tersebut harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ketiga adalah harus bisa adjustable. Bolam ini bisa adjustable, putar maju mundur. Kurang bagus apa? Ya. Keempat adalah bayangan gelap harus kecil. Kelima, bolam ini harus bisa diservis. Siapa yang menservis adalah saya. Jika kalau rusak di luar masa garansi, Anda silakan kirim ke saya bisa servis. Memang ada biaya tetapi setidaknya tidak dibuang. Banyak LED yang rusak buang, tapi ini bisa diservis. Ya. Oh, kalau gitu saya beli aja dong Pak di orang lain terus servis di Bapak. Saya tidak menerima. Saya hanya menerima produk saya untuk kita istilahnya adalah saya tidak menerima barang dari luar. Intinya saya mau menservis produk saya. Ya. Ada logonya, makanya Anda jangan hapus atau jangan dirobek atau jangan dirusak. Di sini ada juragan lampu ya. Seperti itu. Bolam ini juga tidak storing, jadi untuk Captiva tidak merusak, tidak mengganggu sensor-sensor, tidak warning indikator segala macam tidak ada ya. Oke. Cukup ya. Jadi bolam ini 5500 Kelvin. 5500 Kelvin itu artinya apa? Itu adalah color temperatur, warna cahaya. Warna cahayanya putih masih ke kuning. Ya, pemasangan kalau begini nggak nyala ya soketnya dibalik. Ya, dia tidak rusak tetapi Anda cukup balik. Warnanya masih ada ke kuning-kuningan. Ya, bayangan gelapnya pun kecil tuh. Ya. Jangan lupa masang harus vertikal dan dorong maju ya. Jadi syarat bolam bagus itu penting ya. Ada harga, ada kualitas. Saya sudah bilang ya, barang sebelum dikirim akan kita setting, kita kalibrasi. Kita akan samakan bahwa dia harus sama 30 watt ya, kanan dengan kiri bolamnya harus sama. Ya. Bolamnya harus sama, wattnya, terangnya harus sama. Karena namanya produksi massal, pasti ada yang suka tidak sama antara kanan dengan kiri. Sama seperti orang lahir kembar pun, ya kembar, itu sifat bisa berbeda. Nah sama, ini barang elektronik bisa berbeda. Kadang-kadang ini bisa lebih terang, kadang-kadang ini bisa lebih redup. Jadi wattnya kita harus ngecek, ya benar-benar real atau tidak. Putaran dari kipasnya pun juga kita akan cek, ya semua kita akan cek satu persatu. Dulu kita tidak buka ya bagaimana cara mengecek, tapi pelan-pelan kita share ke di YouTube saya bahwa tahapnya banyak gitu ya. Makanya kenapa ada harga ada kualitas gitu ya. Memang wah ngapain beli di Suzuki, gue beli tempat lain murah bagus juga. Iya, kan nggak semua seperti itu ya. Memang kalau Anda dapat barang yang bagus, kalau Anda dapat barang yang bermasalah, Anda capek sendiri. Sama seperti orang lain, ada barusan telepon saya atau WhatsApp saya juga kurang menanggapi. Dia bilang dia sudah beli di tempat lain, bolamnya mirip dengan punya saya. Dia bilang, Pak bisa tolong bantuin nggak di servis atau klaim garansi. Saya tanya, Bapak beli di mana? Tolong kalau pernah beli di saya, keluarkan bukti transaksinya ya, transfer BCA atau Anda beli di Tokopedia atau Bukalapak ada screenshotnya. Tidak bisa mengeluarkan, berarti dia beli bukan di saya, seperti itu. Ya kalau beli bukan di saya ya Anda komplain ke tempat yang Anda beli gitu ya, karena barang ini ada garansinya, rusak tukar baru, bisa diservis juga ya. Untuk Captiva ya tipenya H7 low beam. Untuk high beamnya tipe H1 kita juga ada produknya ya, 30 watt 5500 Kelvin. Ini khusus punya saya 5500 Kelvin. Warnanya putih masih ada ke kuning-kuningan. Oke, cukup reviewnya ya. Terima kasih.
Oke, selamat pagi ya. Ini di order untuk mobil Honda HR-V. Jadi untuk Anda para pemilik Honda HR-V, HR-V lama ya 1,5E atau tipe apapun itu yang pasti adalah masih menggunakan reflektor halogen. Nah, Anda bisa order bohlam ini. Bohlam ini adalah sepaketan antara headlamp dengan fog lamp. Headlamp menggunakan Cree Double Cooper XHP 50 second generation. Fog lampnya menggunakan LED 3 warna Double Cooper PCB juga. Sudah upgrade, sudah versi terbaru, sudah kalibrasi, sudah disetting. Headlamp rekomendasi tipe Cree XHP 50 second generation. Ini bohlam memiliki anatomi sama seperti halogen standar. Ya, jadi saya berharap hasil outputnya semaksimal mungkin. Ada payungnya, nah ini payungnya yang kita kalibrasi, ya yang kita setting. Makanya untuk Anda yang beli lampu di saya, kirimkan foto depan mobilnya supaya saya tahu, oh untuk mobil itu, jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, barang sampai tinggal pasang, tinggal PNP ke mobil, tinggal colok soket. Mereknya apa? LED ini adalah mereknya Juragan Lampu. Ya, mereknya Juragan Lampu. Barang ini bergaransi, jadi ada rusak atau ada LED yang bermasalah, Anda bisa komplain ke saya akan tukarkan yang baru. Ya, seperti itu. Jadi barang ini adalah barang di Indonesia, produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Silakan jika kalau ada kerusakan silakan komplain ke kita akan tukarkan yang baru. Ya, bohlam ini 5500 Kelvin. Jadi headlamp ini warnanya putih masih ke kuning. Jadi masih tembus hujan, dan di sini juga ada logonya Juragan Lampu ya. Ada nomor registrasinya yang kita catatkan. Jadi untuk Anda yang beli di saya, kalau ada permasalahan di kemudian hari silakan komplain, kita akan tukarkan yang baru. Ya, bohlam ini 5500. Ya, 5500, warnanya putih masih ada kekuning-kuningan. Jadi low beam 5500, high beam pun 5500 ya, putih. Ya, putih ke kuning. Kenapa sih kita perlu warna bohlam yang putih ke kuning seperti ini? Karena supaya hujan masih oke untuk di bagian headlamp ya. Ya. Hujan masih tembus karena karakter sinar kalau warnanya putih, terlalu putih itu tidak bakal bisa tembus. Nah, makanya ini LED masih ada kekuning-kuningan. Jadi headlamp kalau Anda mau beli sepaket, saya rekomendasi beli headlamp Cree Double Cooper, fog lamp beli 3 warna. Apa sih keunggulan dari bohlam ini? 1 watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini dalam arti adalah real 30 watt sekitar 3000 lux. Jadi kira-kira 3 kali lebih terang daripada halogen standar 55 mobil Anda. Intinya dulu seperti itu. Jadi banyak bohlam di pasaran wattnya besar-besar, tetapi giliran diukur tidak besar, kecil. Kedua adalah harus stabil. Banyak LED yang wattnya gede tetapi dia ngedrop. Nah, kalau LED ini cuma 30 ya 30 stabil. Stabilnya di sini adalah artinya dari wattnya dan dari output cahayanya stabil. Ketiga adalah adjustable. Anda beli bohlam jika kalau fix fokus Anda rugi, kalau adjustable Anda untung. Tetapi adjustable ini juga Anda harus bisa men-settingnya. Nah, makanya perlu ada satu orang yang mentutorkan Anda. Ya, orang yang menjual, yang mestinya dia menjual sudah berpengalaman, dia bisa mentutorkan Anda bagaimana cara settingnya. Jangan sampai Anda bohlam beli bisa disetting, tetapi giliran dipasang di mobil Anda nggak mengerti bagaimana settingnya. Nah, makanya belilah di orang atau belilah di pedagang yang paham tentang bohlam tersebut. Jangan cuman beli nanti dijawabnya sesuai deskripsi Kak, ya banyak seperti itu. Saya bukan orang yang seperti itu, jadi intinya adalah kalau Anda beli bohlam di saya bukan hanya Anda beli barang, tetapi Anda bisa konsultasi ke saya. Keempat, soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil dan tidak terlalu besar, ya.
Makin tidak besar makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Intinya seperti itu. Tidak storing juga, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda ya, apalagi namanya Honda. Honda sensitif bro, sensor banyak ya. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan ya, jangan lupa kalau masang ininya dulu dilepas. Habis dilepas adalah pasang karetnya dulu. Nah, karet ini dipasang ya, karet dipasang, baru bohlamnya masuk. Nah, pendinginan LED ini masih terlihat heatsinknya, jadi masih ada sirkulasi udara ya. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah heatsink ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan anatomi halogen penting ya, karena kita mengkonversi reflektor halogen mobil kita ke LED. Tentu LED-nya itu harus menyesuaikan ke halogen ya. Anda bisa beli bohlam ini melalui WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa WhatsApp saya ya, sebelum beli Anda mau konsultasi silakan. Anda bisa beli di Tokopedia juga, bisa beli di Bukalapak ya. Oke. Ya, ini untuk headlampnya 5500 Kelvin, putih masih ada kuningnya. Nah, untuk fog lampnya saya merekomendasikan tipe JL3 atau bohlam 3 warna yang terbaru, nanti tipenya akan berbeda ya. Habis lebaran lah kira-kira akan launching produk baru. Bohlam ini karena ditaruh di bawah buat fog lamp, jadi kita harus pastikan bahwa dia direndam air harus mantap ya. Yang terbaru adalah versi silver, sudah kita upgrade kipasnya ya, itu karena air itu ya. Kipasnya lebih cepat, pendinginan lebih bagus supaya bohlamnya lebih awet. Bohlam ini 30 watt juga ya, 3600 lux, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bohlam ini bisa 3 warna. Kenapa sih Anda butuh bohlam 3 warna ini? Karena buat putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa, putih kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan basah, kuningnya Anda bisa pakai pada saat ada kabut atau hujan. Ya, makanya bohlam ini 3 warna. 3 warna ini Anda bisa ganti-ganti dengan cara mematikan, menyalakan lagi saklar fog lamp mobil Anda, ya, cincin biasanya. Ya. Putih, putih kuning, kuning, ya. Putih, putih kuning, kuning. Bohlam ini 3 warna ya. Sudah upgrade, versi terbaru adalah versi silver. Ini adalah terbaru dari produk dari Juragan Lampu ya. Anda mungkin lihat di luaran, oh mirip-mirip dengan produk lain ya. Anda banyak ya, namanya di online semua foto bisa saja mirip-mirip, tetapi keadaan fisik dalamnya adalah berbeda. Bohlam ini Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah dengan cara di adjustable ya, adjustable. Bohlam ini semua driverless, tanpa driver, jadi tinggal colok soket saja, tidak perlu ikat-ikat drivernya. Tidak storing juga ya, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, ada heatsink dan ada kipas ya. Jadi ini satu paket buat Honda HR-V, headlamp Cree double Cooper, fog lampnya 3 warna Cree double Cooper PCB juga ya, tipenya double Cooper. Ya, jadi ini satu paket terbaik kalau menurut saya sampai saat ini. Terbaik dalam sisi hal adalah satu, stabil, kedua anatomi sama seperti halogen, dia tidak ngedrop, stabil, hujan, kabut, jalanan basah buat Anda nanti jalan mudik sangat mantap. Ya, jadi persiapkan mobil Anda dari sekarang untuk yang mau mudik. Siapkan lampu mobil Anda supaya terang benderang ya. Anda mau keliling Jawa atau Anda mau pulang kampung, persiapkan dengan baik ya. Oke. Cukup ya reviewnya. Jika ada pertanyaan Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Produk ini mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Anda kalau ingin pemasangan bisa datang ke workshop saya, tapi harus janji dulu ya, di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Ya, headlamp dengan fog lamp. Headlamp satu warna, fog lamp 3 warna. Tetapi jika Anda tidak mempunyai budgetnya untuk membeli 2 set ini, Anda bisa beli headlampnya saja dulu. Headlampnya saja dulu Anda bisa beli langsung 3 warna. Ya. Kalau ini kan di headlamp satu warna, ini di fog lamp 3 warna. Kalau Anda mempunyai budgetnya untuk beli headlamp dengan fog lamp. Tetapi kalau Anda punya budget cuma buat beli headlamp, Anda bisa langsung beli headlampnya adalah yang tipe 3 warna. Ya, oke. Karena kita nggak tahu nih nanti jalan mudik pulang cuaca
kondisinya bagaimana gitu ya, karena pagi ini aja ya awal-awal mau puasa sudah mendung ya. Kadang-kadang malam hujan, kadang-kadang malam hujan sebentar doang jalanan basah. Nah, kalau Anda jalan malam, Anda butuh bohlam 3 warna. Kenapa? Kenapa sih Anda butuh 3 warna? Karena putih itu jago di saat jalanan kering, jalanan basah, jalanan gelap itu kering. Kering itu bagus putih. Tetapi kalau Anda ketemu jalanan basah atau lampu jalan yang pekat atau bagaimana, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Kalau Anda ketemu hujan atau kabut, Anda nyalakan kuningnya. Kalau waktu pada hujan Anda nyalakan putihnya, Anda tidak bakal akan bisa jalan. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Karena spektrum cahaya masing-masing itu panjang gelombangnya berbeda-beda. Bisa kalau kuning lebih peka atau lebih bisa menembus partikel-partikel uap air di udara. Karena kabut atau hujan itu kan ada partikel uap air di udara. Ya, kalau spektrum warna kuning itu bisa menembus. Kalau putih tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu sifat alam ya. Sifat alam, bukan saya yang mengatur, sifat alam, panjang gelombangnya. Ya, sama seperti kalau saya dari teknik elektro kita bermain frekuensi. Kenapa frekuensi makin tinggi makin terganggu oleh atmosfer ya. Frekuensi sekarang kan makin tinggi di seluler atau di wifi ya, wireless fidelity segala macam di 2,4, ada yang di berapa, ada yang 5, berapa, ya makin tinggi makin sensitif ya, panjang gelombangnya makin pendek, makin sensitif terhadap atmosfer ya. Ada yang frekuensi yang bisa tembus, ada yang tidak bisa tembus, dia akan mantul oleh atmosfer ya, seperti itu. Makanya frekuensi makin tinggi makin peka terhadap perubahan susunan atmosfer di udara, karena bisa tembus atau tidak tembus karena panjang gelombangnya berbeda-beda. Nah, sama dengan panjang gelombang cahaya. Ya, panjang gelombang cahaya kenapa mata kita bisa lihat? Karena panjang gelombangnya sesuai dengan mata kita. Tetapi kalau frekuensi radio tidak bisa terdetek oleh mata kita. Kenapa? Karena panjang gelombangnya udah berbeda. Ya, seperti ada 3000 K itu warnanya kuning, 4300 itu putih agak kuning, 6000 itu warnanya putih. 8.000 sudah ke putih kebiruan, 10.000 udah putih keunguan. Makin tinggi ya ultraviolet yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti itu. Ya, oke, cukup reviewnya. Ini untuk satu paket untuk Honda HR-V 1,5E. Terima kasih.